Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, yang kita muliakan dan hormati Bapak Pengurus Masjid Agung Nurul Iman, Bapak Ketua beserta dengan seluruh jajaran kepengurusan beliau, yang kita muliakan dan hormati Al-Ustadz, Bapak kita sebagai pemimpin jamaah yang mengimami solat zuhur kita secara berjamaah. Seterusnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, sidang jamaah zuhur insyaAllah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama sekali, ibu dan bapak, kembali kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah beliau berikan kepada kita bersama, sehingganya kita masih dipertemukan Allah dengan bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh dengan ampunan dan rahmat Allah, yang kita kenal dengan bulan suci Ramadan. Harapan dan doa kita bersama, mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita, dan semua amal ibadah yang telah kita lakukan diterima Allah hendaknya sebagai amal soleh di sisinya. Kemudian selawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga senantiasa Allah sampaikan buat junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul kajian zuhur kita hari ini meneladani puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin puasa kita berbuah, dan buah itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita mesti menjadikan Rasulullah sebagai contoh teladan dari ibadah puasa yang kita lakukan hari ini. Kenapa mesti Rasulullah, Bapak dan Ibu? Karena memang hanya Rasulullah lah satu-satunya yang sudah mendapatkan sertifikat langsung dari Allah, sertifikat sebagai manusia paling mulia, manusia yang bisa dijadikan contoh dan teladan di dalam hidup dan kehidupan manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah teladan terbaik bagi setiap manusia yang hidup. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, puasa seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, rangkaian ibadah seperti apa yang beliau lakukan, sehingga puasa beliau menjadikan ujung daripada itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Bapak dan Ibu, sebelum Ramadan itu masuk, Rasulullah telah memberikan kepada kita pesan bahawa kita wajib menyelesaikan segala hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya Bapak Ibu, hutang apa kita kepada Allah? Bukankah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat, memberikan kita segala macam, itu tidak diminta bayaran sedikit pun? Itu memang benar Bapak dan Ibu jemaah. Tapi ingat, ada hutang kita kepada Allah. Di antara hutang-hutang itu, satu di antaranya adalah hutang puasa kita tahun yang lalu. Maka coba tanya diri kita masing-masing Bapak dan Ibu, dan terkhusus untuk ibu-ibu jemaah, apakah hutang-hutang puasa tahun yang telah berlalu itu sudah diselesaikan ketika Ramadan tahun ini telah masuk? Apabila tidak diselesaikan Bapak dan Ibu jemaah,
maka pahala puasa kita belum akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling kita takutkan Bapak dan Ibu, jangan sampai ketika kita mati meninggal dunia nanti hutang puasa kita belum juga kita bayarkan. Maka yang menerima resiko tanggungan itu adalah keluarga terdekat yang mencintai kita. Kenapa demikian? Karena Nabi mengatakan, man mata alaihi siyam, siapa yang mati meninggal dunia tapi sayang sebelum dia mati dia meninggalkan hutang puasa yang banyak, maka Nabi menyampaikan sama waliyih, maka wajib bagi keluarga yang ditinggalkan membayarkan hutang puasa saudaranya. Maka jangan sampai kita menyusahkan orang ketika kita sudah mati meninggal dunia. Maka oleh sebab itu Bapak dan Ibu, memang untuk ibu-ibu diringankan oleh Allah, tidak perlu membayar hutang solat, tidak perlu mengqada solat, tapi wajib hukumnya untuk kita semua Bapak dan Ibu mengganti puasa. Lalu bagaimana agaknya ketika puasa tahun ini telah datang tapi puasa tahun lalu masih banyak hutang kita? Maka dalam riwayat ada dua pendapat dari ulama kita untuk membayarnya. Yang pertama menurut Imam Abu Hanafi. Kata Imam Hanafi Bapak dan Ibu, ketika engkau berhutang puasa tahun yang lalu, sekarang sudah datang pula puasa tahun ini tapi hutangmu belum kau bayar, maka cara membayarnya ada dua. Yang pertama, selesai Ramadan nanti sekira kita qada dan ganti puasa kita itu. Yang kedua, caranya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mesti bertaubat Bapak dan Ibu? Karena ini dosa yang sangat besar. Kenapa besar? Karena puasa kita mungkin batalnya cuma 7 hari, tapi Allah berikan kelonggaran waktu mengganti puasa itu 11 bulan lamanya. Artinya apa Bapak dan Ibu? Itu sesuatu yang sangat mudah sebenarnya untuk membayar. Dalam satu minggu ada 2 hari yang disunahkan kita puasa, hari Senin dan hari Kamis. Kalau tidak bisa 2 hari itu kita puasa, minimal 1 hari puasa di dalamnya. Apabila ini telah Bapak Ibu lakukan, tapi ada yang terkendala atau banyak yang salah pada diri jamaah. Apa yang salah? Ketika puasa sunnah itu Bapak dan Ibu, kalau niat kita untuk mengganti puasa, tetapi yang kita baca niat puasa sunnah hari Senin atau Kamis, maka pahalanya cuma 1 kita dapat Pak, yaitu puasa sunnah saja. Tetapi kalau ingin mengqada mengganti puasa, maka niat yang dibaca itu sengaja aku mengqada atau mengganti puasa aku tahun yang lalu. Tak perlu dibaca niat puasa sunnah, maka dua-duanya Bapak dapat. Mengqada puasa terbayarkan dan niat pahala puasa sunnah juga kita dapatkan. Yang kedua, kalau mazhab kita Imam Syafi'i Bapak dan Ibu, beliau memberikan 3 syarat agar hutang ini bisa lunas. Yang pertama, bayar puasa setelah Ramadan ini pergi. Yang kedua, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ketiga, bayar fidyah, beri makan orang miskin sebanyak hari yang kita batalkan puasa di dalamnya. Jadi lebih berat Bapak dan Ibu jemaah. Kenapa lebih berat? Karena ini memang sebenarnya enteng untuk bisa kita bayar, tapi karena kita undur-undur, akhirnya puasa itu tidak bisa kita bayar lagi. Maka ini yang pertama Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesaikan hutang dengan Allah, barulah ketakwaan itu kita dapat. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad itu Bapak Ibu tidak pernah melupakan niat berpuasa. Jadi kalau ada Bapak dan Ibu tidak berniat dalam berpuasa, maka ketika ingat kita hari ini kita belum berniat tadi malam, maka segeralah berbuka setelah ini. Karena Nabi mengatakan, man lam yubayyiti siyam fala siyamalah. Siapa yang tidak berniat berpuasa minal lail pada malam hari, fala siyamalah, tak ada lagi puasa untuknya. Jadi niat itu wajib Bapak dan Ibu jemaah. Ketika niat lupa, tak ada kita dipandang sebagai orang yang berpuasa. Kemudian mungkin ada kejadian Bapak dan Ibu di antara kita. Bisa saja di antara kita yang merapel niat puasa. Misalkan di malam pertama kita rapel niatnya untuk 30 hari ke depan. Apakah ini boleh atau tidak?
Oleh sebab itu kata Imam An-Nawawi, Bapak dan Ibu, pekerjaan seperti ini dilarang. Kenapa demikian? Karena niat puasa itu hanya berlaku untuk 1 hari Ramadan saja. Tak boleh dirapel, Pak. Kalau gaji dirapel tu baik tu, Pak. Tapi kalau niat puasa dirapel tak boleh. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini penting untuk kita lakukan. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan Nabi agar takwa itu didapat? Nabi tidak pernah melupakan makan sahur. Maka bagi Bapak Ibu yang biasanya malas sahur, maka kalau ingin takwa itu didapat, sahurlah, karena ini yang dilakukan Nabi. Tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Bangunlah engkau waktu sahur, karena di dalam sahur itu ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dimakan Nabi pada waktu sahur, Bapak dan Ibu? Yang dimakan Nabi, nikmatu sahur minal mu'min at-tamru. Sebaik-baik makanan orang sahur, kata Nabi, at-tamru, kurma, Pak. Jadi kalau yang biasanya awak bersahur itu makan nasi, Bapak Ibu, silakan itu dilanjutkan, tapi makan kurma, karena ini sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu, kapan Nabi makan sahur? Maka sahabat Nabi Anas bin Malik mengatakan, Nabi makan sahur waktunya tidak jauh daripada masuk waktu azan subuh. Hanya sekedar 50 ayat pendek dibaca, maka selesailah sahur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa, Pak? Mentakhirkan makan sahur ini juga salah satu sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, kalau ada di antara kita yang sahurnya mungkin jam 11 malam atau ada yang jam 12 malam, maka perilaku sifat seperti ini marilah sama-sama kita rubah agar puasa kita lebih baik dari puasa-puasa tahun berlalu yang mungkin pernah kita lakukan. Bapak dan Ibu, karena waktu yang membatasi kita, mudah-mudahan sedikit ini bisa kita amalkan di dalam hidup dan kehidupan kita bersama, dengan harapan satu, Bapak dan Ibu, puasa tahun ini wajib lebih baik dari puasa-puasa yang telah berlalu, karena bisa saja puasa tahun ini menjadi puasa terakhir yang diberikan Allah untuk kita bersama. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.